Senyores, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas CR-V Turbo. Nah, CR-V Turbonya ini sangat menarik karena ini tim patah hati ketika ini keluar, tiba-tiba muncul yang ini kan. Jadi ini tahun 2020, tetapi pemakaiannya 2021 Februari, dan yang ini 2021 bulan April. Jadi kita berbicara ini selang 2 bulan saja modelnya sudah berubah. Jadi istilahnya seperti lo beli mobil 24 dan 28 ya. Cuman bedanya gini John, kalau lo beli Fortuner 2,4 benar-benar patah hati karena harganya cuma beda belasan juta. Kalau yang ini bedanya cukup jauh rentannya ya. Jadi yang ini udah 650 juta OTR-nya. Yang ini dulu waktu pada saat barunya masih di bawah 600 juta John. Oke, secara mesin sebenarnya ini masih sama 1500 turbo yang kiri dan yang kanan. Tapi kita akan lihat mulai dari eksterior sebelum kita lari ke arah fungsi-fungsinya, dan juga kita akan ngerosting mobil ini kenapa bisa sampai segini mahal, dan ada beberapa fitur yang memang menurut gua harusnya disematkan di mobil ini dengan harga yang segitu, tapi ternyata tidak disematkan. Oke, sebelumnya pasti banyak banget fanboy Toyota Fortuner di vlog gua kali ini karena memang terbiasa dengan sajian-sajian seperti Toyota Fortuner dan juga mungkin Fortuner VNT, VRZ, atau mungkin Mitsubishi Pajero ya. Lu jangan pernah membandingkan antara Honda CR-V ini dengan Fortuner atau Pajero karena mereka itu mempunyai chassis yang berbeda. Leather frame tidak bisa disamakan dengan mobil ini, dan juga untuk kenyamanan udah deh. CR-V ini menurut gue SUV yang cukup ya udah deh. Gue nggak bilang enak, tapi menurut gue ya udah deh gitu loh, karena untuk di harga segini rivalnya hanya ada Mazda CX-5 atau mungkin mobil-mobil lainnya. Tetapi even though orang tahu ada yang mobil lebih bagus dari ini, fanboy Honda CR-V tetap membeli Honda CR-V. Jadi mungkin kalau kalian punya teman-teman ada yang pakai Honda CR-V dari generasi 1 ya sampai generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, mereka tetap pakai CR-V. Jadi pakai 3 tahun model baru keluar dia ganti lagi CR-V, model baru lagi ganti keluar CR-V. Ya udah, memang CR-V itu udah menjadi mobil yang ya udah gitu kan, karena despite of the weakness of this car. Jadi kayak misalkan lo berpikir kalau lo jadi fanboy Toyota pasti lo akan mencari kelemahan-kelemahan dari mobil-mobil ini, tapi ya udah, yang pakai CR-V nggak ada komplain. Tapi menurut gue udah coba semua CR-V 17, 18, 19, 20 sampai 21 yang terakhir ini, kilometer masih di bawah 10.000 pun road noise-nya masih cukup mengganggu John. Jadi menurut gue sayang sekali ya mobil ini tidak bisa mengurangi road noise dia. Dan juga ketika kita mundur waktu tikung belok patah masih ada suara kletak di kilometer berapapun. Gue juga bingung kenapa tuh. Itu mungkin salah satu fault dari Honda CR-V. Tetapi balik lagi, CR-V is just a CR-V yang memang orang beli mobil ini ya untuk dinikmatin, dan juga untuk ya udahlah gue beli mobil ini gue happy. Semua fitur yang gue butuhkan ada ya kan. Gue nggak perlu yang neko-neko, gue nggak perlu yang mesin diesel seperti Toyota Fortuner, tapi ini udah cukup oke gitu loh. Jadi memang banyak yang menyayangkan ketika CR-V itu dari 2400 di mesin K24 turun ke mesin 1500 turbo. Tetapi boleh dikatakan tenaga bawahnya memang agak sedikit lag, tetapi tenaganya dari tengah ke atas cukup membantu ya. Apalagi kalau mobil ini sudah di remap, diganti filternya dengan sprint filter. Kalian bisa pesan sprint filternya di Euros Custom. Kita ada sprint filter untuk khusus mobil ini sekitar 1 jutaan, dan itu bisa dipakainya lifetime John. Jadi lo beli sekali, seumur hidup lo bisa pakai. Tapi juga lo nggak mau kan pakai mobil ini seumur hidup, paling pakai 2-3 tahun ya nggak? Oke, di bagian kanan ini ada CR-V 2018. Ini 2020. Ini 2021. Secara teknikal kalau dari lampu sama, kiri dan kanan sama ya, bener-bener sama. Nah, yang udah mulai membedakan itu di bagian grill. Ini kita lihat, moncong grill ininya, chrome-nya udah nggak ada di sebelah sini. Di sebelah sini. Tetapi di sininya udah mulai sedikit berbeda. Nah, di bagian bawahnya ini sudah mengaplikasikan model seperti grillnya modulo. Dan di tengah sini udah ada kosong, ini biasanya untuk Honda Sensing-nya. Kayaknya sih buat ngatur dia punya ini. Nah, yang membuat mahal dari yang 2021 ini adalah adanya fitur Lane Keep Assist, Honda Sensing, dan juga Start Stop Engine dari luar John. Ya, lucu kan John? Ini kita lihat sini Om. Ini kunci yang kanan, ini kunci yang kiri ya. Kita lihat sama-sama sudah ada power back door, tapi power back door yang di lama ini memanjang, dan yang ini ada start stop engine-nya. Oke. Terus di bagian yang baru, ini kalau kita klik 2 kali, yang keduanya kita tahan, dia udah auto folding. Kita akan coba fitur start stop engine-nya. Nah, jadi cukup unik, dan juga menurut gua penting nggak penting sih sebenarnya ya. Kita bisa nyalain mobil dari luar, sebenarnya senang-senang aja ya kan. Cuman ya kalau mobil habis kepanasan mungkin kita bisa
suruh nyalain AC dulu kan, tek ya nyala. Oke. Terus kita bisa matiin lagi dari sini. Oke. Kalau kita mau folding, tadi gue udah ngomong di awal video juga, kita tinggal klik 2 kali dan yang kedua kali itu ditahan lamaan dia langsung ngunci. Oke, kita langsung lari ke bagian sini aja dulu. Kayaknya kalau langsung ke yang bagus kurang seru ya, kita ke bagian sini. Nah, terus gue sedikit bercerita, jadi udah 2-3 hari ini gue pakai mobil ini untuk pulang ke rumah. Honda Sensing-nya ini sebenarnya kalau kita nggak bener-bener jeli makainya sih agak sedikit membahayakan untuk bawanya ya, karena kalau ada motor tiba-tiba seret nyelip, mobil ini akan otomatis ngerem sendiri. Nah, ketika ngerem sendiri, kalau di belakang nggak ada mobil, oke. Tapi bayangin kalau mobil itu jaraknya juga berdekatan, karena lu tahu, tipikal orang Indonesia itu kalau nyetir mobil, mepet-mepet, udah gitu motor selalu seliweran. Nah, menurut gua Honda Sensing ini kepake dan nggak kepake. Jadi sayang aja kalau harga harus naik segitu banyak untuk menggunakan Honda Sensing. Jadi ya kalau lu di luar negeri all highway kita nggak pusing lah pakai Honda Sensing, bener-bener kepake kan. Oke, kita lari ke yang CR-V 2020 nih John. Secara material semuanya nggak beda dari yang tahun 2017, 18, 19, sampai 20. Jadi ini adalah generasi tahun yang terakhir. Nah ini kita naik, dan ini dua-duanya for your info dijual di Eurohouse ya. Jadi kalian bisa kontak gue atau Henry. Yang ini 2020, yang itu 2021, yang ini kilometernya 22.000, yang itu kilometernya baru menyentuh angka 8.000. Oke? Ini kita lihat, di bagian sininya kita lihat, ini masih ada Nano I untuk AC-nya, jadi udah ada air purifier-nya. Kalau yang itu sudah nggak ada. Dan menurut gue yang sangat disayangkan adalah head unit yang tadinya floating lebar mewah, ini udah hilang, ada di situ, ntar kita lihat lebih kecil. Tetapi disematkan digital TFT, dia punya instrumen cluster odometernya udah dirubah pakai full LCD, jadi dia lebih mewah. Untuk di bagian sininya semua sama, nggak ada beda. Sini semua sama, hanya saja power outlet ini sudah berganti di sebelah situ menjadi 2 USB port. Oke. Terus di bagian sininya juga udah ada fitur-fitur yang baru, ntar kita lihat di sebelah sana. Ini salah satu keunggulannya CR-V Turbo John. They have a panoramic sunroof yang very big. Jadi kalau kita ke taman safari punya anak kecil, kita suruh duduk di sini, dia happy John, bisa keluar-keluar ya kan. Asal jangan pada saat lu di kandang macan lu keluarin anak lu John, itu namanya lu cari mati ya kan. Terus di bagian sininya kita lihat tombol yang tadinya ini volume ada di sebelah sini, sekarang volumenya ada di sebelah sini, ini jadi panah atas bawah. Lalu ada beberapa fitur lagi seperti voice command sudah ada di sebelah situ, di sini belum ada. Terus sayangnya sebenarnya kalau facelift itu harusnya ini clear wood panelnya itu di sebelah situ dibuat hitam, jadi all black, terus ininya harusnya all black. Wah, cakep pasti John. Sayang juga enggak ya. Harusnya gue menjadi tim Honda kali ya. Jadi gue bisa research yang lebih bagus ya. Oke, kita ngelihat di bagian power window nih. Jadi ada beberapa fitur yang menurut gue sangat disayangkan untuk mobil setengah miliar. Tidak ada fitur yang namanya all auto. Dia hanya ada auto di bagian driver, di bagian samping dan belakang tidak ada autonya. Sayang sekali ya teman-teman. Oke, kita lari ke sebelah sini karena selain yang tadi gue sebutin udah tidak ada perbedaannya lagi. Oke, kita lihat bagian dalam. Nih, gue senang nih John. Jadi warnanya beda nggak sih? Sebentar Om, saya lihat. Beda nggak Om? Sama ya? Sama ya? Sama. Oke. Yang gue senang dari CR-V itu adalah bahan material kulitnya tuh enak.
Jadi dia bukan napa, tetapi bahan kulitnya tuh nggak tebel, jadi didudukinnya tuh bener-bener nempel ke badan. Udah gitu nyaman karena di bagian tengahnya ini dibikin perforated nih Om. Nah dia jadi kalau kita duduk lama, enaknya kalau bahan perforated itu punggung kita ada sirkulasi udaranya, jadi nggak ngelekep. Terus dia punya headrest tuh gede banget nih. Wah nyaman deh. Oke, ini gua akuin good. Dia udah ada electric seat kiri dan kanan, ya kan? Heater nggak ada, oke nggak apa-apa lah karena di Indonesia nggak perlu heater atau cooler seat. Terus di bagian kompartemennya nih kelihatannya besar ya, tapi sebenarnya volume dalamnya kecil. Tuh nggak terlalu besar. Terus di sini ada double stitching modelnya, tapi ini sebenarnya variasi aja, sebenarnya nggak bener-bener di stitching. Jadi ini cuman variasi. Nah di bagian sininya nih Om, ntar gue nyalain dulu mobilnya ya. Terus satu lagi nih, kenapa harganya udah segini nggak ada kamera 360 bro? Sayang sekali. Oke, fitur yang tadi gue bilang itu bisa dimatiin dari sebelah sini. Yang kalau ada mobil di depan itu dia ngerem sendiri, CMBS-nya di on atau CMBS-nya di off. Ini kita off, jadi kalau ada motor lewat dia nggak ngerem sendiri. Terus di bagian sini kita lihat. Oke, dari segi pixel yang ini lebih tajam dan lebih padat. Apa sih namanya Om, kalau pixel tuh resolusinya lebih tinggi dibandingkan yang itu. Tetapi kalau dari segi layarnya lebih kecil daripada yang itu. Sayang sekali ya, harusnya tetap layarnya gede kan. Terus ini harusnya nggak ada tombol lagi nih John, iya nggak Om? Iya, ini sayang banget nih. Kenapa harus ada satu di sini nih? Kalau mau bikin dua kayak gitu kan, jadi ada sinerginya ini kayak pentil gitu kan. Nah di bagian sini juga udah ada USB port yang tadi gue cerita. Dia berbeda, yang sebelah kanan 1 ampere, yang kedua 1,5 ampere. Ini udah ada gambar smartphone-nya nih. Kalau ini mungkin untuk air purifier karena tidak disediain nano lagi, jadi lo disuruh beli sendiri ya air purifiernya. Nah, terus di bagian sini kita lihat kamera 360 nggak ada ya, jadi ya udah jangan diharapkan, pasang sendiri aja. Sunroof oke lah, sayang untung nggak dibuang ya, kayak Toyota Foxy dibuang sayang banget. Terus blok ditutup oke. Ini untuk peredaman mobil ini cukup oke, tetapi untuk road noise dia tidak bisa tertolongkan. Jadi mungkin kalau lu mau bagus harus di full peredam, dan itu pun hanya membantu sekitar nge-reduce 50-60%. Jadi mungkin masih ada sekitar 30-40% yang harus diiniin. Nih lacinya gede nih Om. Dia bisa di remove. Ini kalau dibuka nih gede banget nih Om lacinya nih. Power outletnya udah pindah ke sebelah sini. Jadi ini bisa digedein lagi. Terus Fortuner masih lebih unggul karena dia sudah ada apa Om? Wireless charging. Ini nggak ada ya kan? Jadi gini, gue bingung ya ketika gue lagi bikin vlog CR-V, banyak banget yang ngomong, iya CR-V lebih nyaman. Betul, memang CR-V lebih nyaman. Tapi ada orang yang memang beli Fortuner itu untuk ya udah dehnya di SUV Fortuner. Ada orang yang beli ya udah dehnya itu di Honda CR-V. Jadi kedua hal ini tidak bisa di apple to apple, kecuali kalian bisa apple to apple itu antara Fortuner, Pajero, CR-V ini dengan CX-5 atau mungkin dengan Nissan X-Trail, itu baru lu bisa apple to apple. Tapi kalau apple to apple-nya itu Fortuner dengan CR-V kayaknya nggak bisa, kecuali kalian apple to apple-nya by price. By price sendiri Fortuner sekarang masih lebih murah di fitur 2,8 4x2. Kalau di Tetra Drive-nya baru dia harganya hampir mirip-mirip dengan CR-V Turbo yang udah Honda Sensing. Oke? Kita coba yuk mobilnya yuk. Lupa rem tangannya di sini ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari Fortuner lagi nih, Cok. Dia udah ada electric parking brake dari 2017. Sedangkan Fortuner sampai 2022 pun rem tangannya masih udah jalan. Jujur sih Om, gue waktu begitu naik di mobil ada terbesit pikiran pengen pakai nih mobil.
Cuman gue ngomong kan, Andre kan pakai ini mobil kan. Ini mobil ngebosenin om. Karena gue sebagai orang yang hobi modifikasi ya mobil ini nggak bisa diapa-apain. Cuman bentuk bodinya itu udah bagus tanpa dimodifikasi. Ngerti gak? Kalau Fortuner kan bagus, dimodifikasi makin ganteng. Kalau ini udah bagus dari bawaan, jadi lu bingung mau tambahin apa lagi. Kalau ada body kit pun gue nggak selera gue bukan dipasangin body kit yang agresif gitu. Gue lebih suka yang OEM look, mungkin gue ganti velg. Jadi mungkin alternatif modifikasi untuk CR-V itu gampang sih. Gini, gue jelasin ya. Kalau lu beli CR-V, sebelum lu modif, lebih baik lu rapihin lagi peredamnya. Peredamnya lu fullin, sudah gitu audio lu bagusin. Yang ketiga baru lu beli sprint filter, terus lu beli remap. Jadi filternya sendiri itu ada beberapa versi. Kalau lu mau murah meriah, lu belinya sprint filter. Kalau lu mau yang agak branded dan suaranya bisa lebih bagus, lebih nyaring ya, begitu ngoper giginya, kalian beliin MST Cold Air Intake. Terus yang keempat, kalian bisa beli lagi busi ataupun pengapiannya dia. Kalau gue lupa mereknya apa, gue dulu pernah pakai di Civic Turbo, enak, kurang lebih sekitar 4-5 jutaan. Itu juga enak. Jadi memang kalau kita main mobil bensin, lebih larinya ke arah pengapian, ke arah intake udaranya, lalu baru kita remap karena mobil ini bensin yang bertenaga tambahan dengan turbo. Nah, so far kalau boni mobil enak, tapi ya enak, ya emang enak mobil ini untuk harga 600 juta, lu nggak mungkin lu dapat mobil yang nggak enak kan. Jadi ya udah enak. Tapi gue sendiri masih tetap Fortuner minded. Jadi kalau gue punya duit 600 juta, gue akan beli Fortuner 2,8 dibandingkan beli mobil ini. Tapi balik lagi kan yang gue ngomong, karena gini om, selera, iya susah, selera itu nggak bisa dibeli kan. Jadi ada yang seleranya mobil seperti ini, ada yang seleranya mobil Fortuner. Tapi kalau lo nanya ini untuk naik 7-seater enak nggak? Nggak enak. Bagian bangku belakang baris ketiga itu maksimal lo naikin di anak-anak umur Eslin, anak-anak umur 5 tahun tuh udah maksimal. Kalau lo tanya dewasa duduk di belakang sampai ke Bali, pegel nggak? Pegel bos. nggak kebayang dah gue kalau ke Bali duduk di paling belakang. Tapi mungkin ada kali ya yang duduk belakangnya. Nah, terus yang disayangkan lagi dia belum ada blind spot assist di kiri atau di kanan. Jadi sayang. Transmisi ininya, pengoperan ininya ya, bukan di mesinnya. Bukan di handle-nya ini masih agak sedikit kasar. Jadi dia kalau dioper ada suaranya. Kalau Fortuner kan nggak perlu dipencet, dia tinggal sek gitu. Kok gue jadi bandingin sama Fortuner terus ya? Maklum John, gue fanboy Fortuner. Tapi makin kesini gue makin sering dapat CR-V, jadi lumayan suka sih. Jadi gue lebih ke arah, gue kulik lagi apa yang enak di mobil ini, apa yang gak enak di mobil ini. Tapi kalau tidak ada pilihan Fortuner di kamus, misalkan gue harus pilih CX-5, CR-V, atau mungkin si Nissan X-Trail, gue akan pilih Honda CR-V. Gitu aja sih, simple. Kalau ditanya model, oke lah, model CX-5 lebih bagus modelnya. Tapi Indonesia bro, gue tahu resale value gue lebih bertahan, gue beli Honda. Jadi gue akan tetap memilih Honda. Ya itulah, orang Indonesia itu identik dengan satu, takut rugi terlalu banyak, ya kan. Yang kedua, ya nilai jual mereka terlalu pikirin lagi. Yang ketiga, spare part-nya mudah atau tidak, ya kan. Apalagi bengkel-bengkel resminya Honda kan pasti notabene lebih banyak dibandingkan merek lain. Jadi ya orang akan tetap beli Honda. Sayangnya mungkin Toyota tidak membuat SUV yang setara ini ya om ya. Nah, kalau bikin mungkin bisa tapi kan mereka tahu posisi mobil yang ramah untuk orang Indonesia tuh seperti apa. Like what? Innova, ya kan? Fortuner. Lu lihat deh, mereka bikin komersial iklan nggak? Bikin, tapi mungkin nggak banyak, ya kan? Tapi orang tetap beli nggak? Beli. Iya, gitu loh. Brandnya sudah kuat, dan memang gini, brand itu bisa kuat karena juga kualitas yang mereka berikan, ya kan? Jadi mereka nggak usah ngoyo-ngoyo memberikan fitur-fitur yang bener-bener wah. Mereka cukup kasih fitur-fitur yang secukupnya, yang kebutuhan orang Indonesia, udah mereka gitu aja. Sayangnya memang beberapa mobil Toyota itu tidak ada panoramik. Jadi ini salah satu keunggulan di 3 berlian dan huruf H deh, kalian punya panoramik. That's good. Ya kan, walaupun ya lu pakainya juga sesekali, tapi ya happy. Lu bisa ajak anak lu buka kaca, buka panoramik, ya kan. Oke. Jadi sekian dari vlog kali ini. Kalau kalian ada yang minat sama Honda CR-V hitam 2021 ini,
kalian bisa hubungin nih gue atau Henry. Kalau kalian minat sama CR-V yang 2020 di sana, kalian juga bisa hubungin Henry. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Kalau kalian udah lama nontonin gue, bantu dong keluar dulu dikit, pencet subscribe-nya karena udah mau 200.000 nih. Seneng nih kalau udah 200.000. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata karena dari tadi gue bikin rusuh kan. Ya tapi ya itu kenyataan yang terjadi ya di Indonesia. Oke, thank you, bye-bye.